Hai semuanya, perkenalkan nama saya Raina Yasmin Mulia dengan NIM 1020425000040 dari kelas 2501. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Sistem Basis Data, yaitu Data Control Language atau yang biasa kita sebut DCL. Nah, untuk teks yang pertama di sini adalah persiapan database dan data. Nah, di sini membuat database bernama DB Kampus dan NIM. Di sini sudah saya buat DB Kampus dan NIM, lalu sudah saya use database-nya. Lalu di sini disuruh membuat 3 tabel. Di sini sudah saya buat 3 tabel, namanya mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Lalu di sini sudah saya masukkan 5 data ke dalam tabel mahasiswa menggunakan insert into. Oke, lalu lanjut ke teks yang kedua. Di sini adalah membuat 2 user dari nama mahasiswa. Nah, di sini menggunakan nama depan dan nama belakang dari mahasiswa. Dari sini nama depan saya adalah Raina dan nama belakang saya adalah Mulia. Oke, kita langsung ke Laragon, ke terminal. Kita login dulu. Ini MySQL user root. U ini adalah user dan root ini adalah nama usernya. Nah, karena saya tidak menggunakan password, jadi kita langsung enter saja. Oke, langsung kita create user untuk yang nama depan saya Raina, localhost. Jangan, kita bikin password juga ya, jadi kita tambahin identify by ini buat password. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil terbuat user untuk nama depan saya yaitu Raina. Sekarang kita buat user untuk nama belakang saya, Moya, localhost, lalu identify dulu by Oke, kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil terbuat untuk user nama belakang saya yaitu Mulia. Oke, untuk teks yang ketiga yaitu memberikan hak akses berbeda untuk masing-masing user. Nah, untuk memberikan akses kepada masing-masing user kita menggunakan grant. Nah, untuk grant yang pertama itu kita akan menggunakan grant insert ini untuk memberikan akses insert ini kepada user Raina. Ini pada database yang tadi, database kampus. Terus ini karena di sini dimintanya tabel mahasiswa, makanya kita tulis di sini mahasiswa. Lalu ini karena dia untuk user Raina, jadi kita pakai to kepada localhost. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil dibuat diberikan hak akses. Sekarang hak akses untuk yang user kedua yaitu Mulia. Ini sama seperti tadi, ini diganti selectnya aja. Di kampus. Ini tuh Mulia ya. Mulia, localhost. Sebentar, ini lupa. Ini kayak seperti ini. Oke, kalau sudah di enter. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil diberikan. Sekarang kita lanjut. Kita exit dulu. Nah, kita lanjut untuk ngetes si insert dan selectnya ini. Kita login dulu yang pertama untuk user Raina. Karena kita pakai password jadi tambahin strip pack. Masukin passwordnya. Nah, kalau sudah, sekarang kita use dulu, use database-nya dulu. Nah, baru setelah ini baru kita bisa insert into mahasiswa. Kita masukin name, nama, sesuai di tabel yang mahasiswa ini ya. Ini nama jurusan, lalu angkatan dan IPK.
values-nya jangan lupa. Lalu kita masukin datanya yang kita mau masukin. Ini contoh kita pakai tanda petik, jangan lupa 4250009. Terus koma, namanya di sini misalkan Tio. Koma, jurusannya misalkan peternakan. Oke. Ini angkatannya, karena angkatan ini berupa angka, jadi nggak usah pakai tanda petik. IPK-nya misalkan 3,9 titik koma. Nah, seperti ini berarti sudah bisa. Sekarang kita tes gagalnya, itu select. Karena kan kita nggak memberikan akses select kepada si user Raina. Jadi kita coba. Nah, kalau error berarti ini udah benar ya, karena kan kita nggak memberikan akses. Kita exit dulu. Sekarang kita coba di user yang mulia. User mulia, masukin pasportnya. Oke, kalau sudah baru kita coba lagi seperti yang tadi. Sekarang jangan lupa untuk use database-nya ya, karena nanti akan error. Oke, setelah itu baru kita select. Nah kan dia ininya select ya. Nah, sini akan keluar tabel mahasiswanya, itu ada 8 ini. Ini tadi saya mencoba-coba, jadi ada 8 sekarang. Lalu setelah di select kita akan coba tes gagalnya, karena kan ini udah berhasil. Sekarang kita tes gagalnya. Insert into mahasiswa. Mahasiswa di sini kita contoh NIM, nama, angkatan, NIM nama, jurusan, angkatan, dan IPK. Nah, kita coba, kita masukin NIM-nya misalkan 10206 aja ya, karena kan ini cuma mencoba tes. Jangan lupa koma, terus namanya misalkan via, terus jurusannya misalkan Ecom, terus angkatannya misalkan 2026, IPK-nya 3,7. Nah, error ya, berarti ini sudah benar karena kan kita tidak memasukkan insert into-nya. Oke, sekarang ke nomor 4. Di sini nomor 4 itu adalah mencabut select penuh ya. Jadi kita akan mencabut si select penuhnya dari si user kedua, yaitu user mulia. Nah, di sini kita exit dulu. Kita login lagi pakai yang user yang pertama, yaitu root. Nah, untuk mencabut akses kita pakai revoke ke ini, select. Lalu ini kita pakai database yang tadi, jangan lupa kampus, dari tabel mahasiswa. Oke, ini from mulia ya, karena kan itu data user yang kedua. Local host. Oke, ini sudah benar, localhost. Lalu kita, oke, ini sudah berhasil, sudah dicabut ya. Sekarang kita grand select. Kita ini cobain ya sekarang. Grand selectnya kita ambil 3 aja. Ini kan ada NIM, nama, jurusan, angkatan, dari IPK. Kita ambil 3 aja, NIM, nama, dan jurusan. NIM, nama, dan jurusan. Coba ditutup. Terus ini on, ini database yang tadi. Oke, ini pakai mahasiswa, dari tabel mahasiswa. Oke, benar. Oke, ini kepada user mulia. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita tes ya. Kita exit dulu, kita login lagi ke user mulia. User mulia, jangan lupa pasportnya. Oke, kalau sudah, sekarang kita pakai use lagi ya, use database-nya jangan lupa. Kalau enggak nanti akan error.
Oke. Nah, sekarang kita select ya. Select name, nama, ini nama dan jurusan. From mahasiswa. Nah, jadi di sini keluarnya hanya 3 aja ya, NIM, nama, dan jurusan. Karena kan kita cuman grand select-nya itu dari NIM, nama, dan jurusan. Jadi angkatan dan IPK-nya tidak keluar di si user mulia ini. Sekarang kita select IPK from mahasiswa. Nah, dia tuh nggak bisa karena si user mulia ini cuman bisa ngeakses ke NIM, nama, dan jurusan. Jadi dia nggak bisa ngelihat tabel si IPK dari tabel mahasiswa ini. Sekarang kita coba juga yang ini ya, satu tabel kita coba. Ini juga nggak akan bisa karena kan ini satu tabel ya. Nah, error juga karena dia nggak bisa melihat seluruh tabel dari si mahasiswa karena dia cuma bisa melihat NIM, nama, dan jurusan. Sekarang kita lanjut ke teks yang kelima. Di sini adalah cabut hak akses dari kedua user lalu audit hasilnya dengan show grants. Oke, ini kita exit dulu. Kita masuk lagi ke akun yang pertama. Oke, di situ kita revoke, kan itu menghapus ya. Menghapus hak akses. Revoke insert ini on DB kampus. Ini pada tabel mahasiswa. Oke, from ini dari tabel user Raina dulu. Localhost titik koma. Oke, ini sudah berhasil kita cabut. Sekarang kita cabut mulia, yang revoke mulia. Revoke select. Ini kan kita tadi ngambilnya cuma NIM, nama, dan jurusan. Jadi kita tulis lagi NIM, nama, dan jurusan. Ini pada database lagi. Database kampus. Oke, ini mahasiswa lagi. Terus sekarang kita from ini dari yang user mulia. Oke, kalau sudah baru kita enter. Oke, sekarang kita show grants-nya. Kita show grants ini digunakan untuk melihat apa sih privilege yang dimiliki user. Jadi kan ini kita udah cabut. Nah, kita sekarang lihat yang dimiliki usernya tuh apa. Tinggal apa aja gitu. Grants for Raina. Kita lihat dari Raina dulu. Oke, seperti ini. Nah, di sini cuman grant users-nya tuh cuman grant users on ini berarti cuma satu row doang. Jadi dia cuman users yang tadi doang, yang pertama itu yang si ini. Berarti udah nggak ada karena dia udah nggak ada di sini. Berarti dia nggak ada. Nanti dia udah nggak ada ya karena kan kita udah hapus. Jadi si insertnya udah nggak ada lagi di ini. Jadi nggak ada tulisan di sini. Sekarang kita show grants. Ya, jadi tuh hasil si bintang ini tuh itu masih terdaftar di MySQL-nya, tapi seluruh privilege-nya tuh sebelumnya udah dicabut, jadi udah nggak ada. Jadi kalau misalnya dia ada privilege, jadi bakal ada tulisannya guys. Cuman karena di sini tulisannya titik doang nih, bintang titik ini, karena udah nggak ada, berarti udah dicabut si privilege-nya. Cuman masih ada di MySQL-nya, jadi dia isinya nggak kosong ya, cuman udah tidak ada aja. Sekarang kita show grants yang for mulia localhost titik koma. Oke. Nah, ini juga sama, nggak ada isinya, cuma ada bintang dan titik ini. Jadi usernya tuh masih terdaftar di MySQL, tapi seluruh privilege-nya tuh udah dicabut gitu. Oke, sekarang kita exit. Oke, selesai. Jadi praktik ini saya berhasil membuat database, tabel, dan user MySQL serta mengimplementasikan data control language atau
DCL menggunakan grant, revoke, dan show grants. Jadi yang tadi tuh grant itu untuk memberikan akses, dan kalau revoke itu untuk mencabut aksesnya, lalu show grants ini untuk melihat aksesnya gitu masih ada atau enggak. Nah kalau ini kan udah nggak ada, jadi ya seperti itu. Terima kasih semuanya. Dah.